mana yang bohong atau benar, karena saya juga melihat menandatangani surat pemeriksaan perkara cerai ini itu berbiasa banyak. Setiap hari ada aja, ada 2, ada 3 yang keluar. Setelah diperiksa surat, saya baca hasil pemeriksaan semua berkenaan dengan kekerasan rumah tangga, hampir semua. Saya tidak tahu masalahnya di mana. Saya sudah sampaikan ke Kementerian Agama, coba dikaji, dicari apa masalah sebenarnya. Apa karena ekonomi, apakah karena memang mentalnya yang sudah tidak tahu tentang etika lagi. Saya pun tidak tahu, saya tak Kementerian Agama, saya juga coba dari apa alasan sehingga ini bisa terjadi. Luar biasanya kekerasan dalam rumah tangga. Tentu di dalam kekerasan rumah tangga tentu ada dampak yang kurang baik nantinya, apalagi kalau dia ribut di depan anak-anak. Secara psikologis anak-anak akan mempunyai mental yang down dan perilaku daripada orang tua. Ini yang harus bersama-sama. Kenapa hari ini diberikan bimbingan teknis terhadap tenaga kesehatan untuk tidak lanjut, ya, tidak lanjut dari korban kekerasan itu berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang dapat membahayakan daripada kekerasan itu sendiri. Itu di tangan Bapak Ibu sekalian. Di tangan Bapak Ibu sekalian, tenaga medis, yang merawat dan sebagainya, itu yang berikan salah satu, memberikan dorongan, yang memberikan masukan, memberikan nasihat kepada si korban itu sendiri di dalam mengalami lanjut daripada akibat dan timbul daripada masalah tersebut. Memang kita harus bekerja sama semua, karena tidak bisa dilepaskan kepada organisasi saja, sementara pihak-pihak lain tidak membantu. Semuanya kita ini bekerja dalam sistem. Karena kita bekerja dalam sistem tentu harus bersama-sama. Akhirnya kita akan mencapai suatu tujuan yang maksimal. Tapi kalau kita hanya kita harapkan melalui P2, TP2A, itu tidak akan mungkin. Kalau tanpa ada peran seluruh komponen yang di dalam TP2A itu sendiri banyak orang yang duduk di organisasi itu. Saya harapkan juga organisasi yang ada ini tidak hanya sekedar organisasi, ya, harus betul-betul mempunyai kiprah. Kalau perlu coba saya berikan tugas lah kepada dua mencari apa alasan nanti informasi betul apa masalah yang terjadi di kota Dubai. Tingkat perceraian Dubai ini 1 tahun itu lebih daripada 100 orang pegawai saja. Apa kena gaji gurunya tinggi, apa banyak guru lagi. Banyak guru, apa kena gaji gurunya itu besar, suaminya kecil. Jadi hati-hati kita kalau rezekinya guru, yang suaminya semua, terus kita semua untuk kita ke depan. Dan tidak hanya ini saja, apalagi kita menghadapi persaingan datang, jelas kita akan berpengaruh pada kita. Pola hidup, gaya hidup itu harus akan berubah, akan pengaruhi seseorang. Yang pengaruh, mungkin pengaruh di keluarga kecil, tapi pengaruh lingkungan luar biasa, pengaruh media luar biasa. Jadi saya sudah itu semua hampir merusak. Kalau ibu bapak yang sering nonton itu rusak lah nonton. Semua hampir merusak etika. Mengajar kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan norma agama apa saja, pasti tidak akan mengingat seperti itu. Tapi itu terjadi, kita selalu publikasi, apalagi apa namanya, ya, ada kita gosip, ada insert, ada macam-macam lah. Saya melihat nanti itu, tapi saya tak suka. Itu semuanya yang tidak kita tonton ini tidak baik sebenarnya. Saya tidak tahu kenapa KPI selalu meloloskan hal itu. Tapi KPI saya lihat sekarang sudah mulai. Ini kita selalu mengkonsumsi. Nah, anak-anak kita begitu. Mereka bos, ya mereka terpengaruh. Kita ketemu anak,
kalimatnya. Sore itu pun dengan batas waktunya hanya tiga baca berikutnya 8, kita ada tidur, pagi dan bersekolah, dan di banyak berada di lingkungan, pengaruh lingkungannya luar biasa sekali, yang ketiga menciptakan watak perilaku daripada kita itu berubah dasar yang kuat, agama yang kuat, maka timbullah akan timbul dari suatu kehancuran. Nah, ini tentu kita yang berada di Dumai, khususnya yang di Dumai dan Riau pada umumnya tidak menginginkan itu. Nah, tentu kita perlu secara bersama-sama untuk bagaimana kita ke depan bisa bersinergi lebih kuat lagi. Bersama-sama kita bagaimana follow up terhadap permasalahan yang ada, kita jadikan jalan keluar, solusi apa yang kita berikan terhadap permasalahan. Dengarkan bahwa tantangan kita semakin hari semakin berat, kompleksitas permasalahan semakin banyak, yang perlu kecerdasan kita berpikir, kecerdasan kita secara emosional untuk memecahkan permasalahan itu. Dan untuk kita akhirnya akan bisa mencari solusi, dapat memberikan ketentraman, kedamaian bagi masyarakat yang ada di kota. Sekali lagi saya harapkan sinergisitas, koordinasi yang baik, komunikasi yang baik satu dengan lain itu akan menimbulkan sesuatu yang dampak yang luar biasa. Ini arahan pimpinan kami, ikuti materi BIMTEK ini dengan baik, benar. Ini apa yang ditaja oleh badan kami untuk supaya ini bisa menambah wawasan kita terhadap kekerasan rumah tangga dan penanganannya terhadap kekerasan itu sendiri. Yang kita harapkan, walaupun ini disosialisasikan lebih kurang 30 orang, tapi 30 kalau sudah berkeluarga semua, itu paling tidak sudah bisa mendapat 90 orang. 90 orang yang diberikan penjelasan, dan 90 ini kita diteruskan. Kita buat jejaring kita sehingga kita bisa lebih tahu tentang bagaimana dampak daripada kekerasan rumah tangga itu sendiri. Kalau Pak yang bilang Pak Adi Selain itu sudah predator cukup banyak yang dalam kekerasan rumah tangga itu anak-anak. Ini perlu, karena anak-anak kita merupakan cikal bakal sampai pembangunan bangsa ini harus kita jaga. Yang dieksploitasi oleh juga di pusat sudah banyak ditangkap percolokan joki terhadap anak-anak. Yang mana anak-anak kecil dikasih bom peledak. Nah, ini anak ini kan, tapi lupa dikasih bom peledak. Nah, ini ekses daripada perubahan pembangunan itu sendiri, dampak akibat apa? Karena tuntutan tadi, tuntutan ekonomi dan sebagainya, tidak bisa lepas dari kehidupan dan sebagainya. Nah, inilah harapan juga mungkin ke depan pertumbuhan ekonomi kita itu akan lebih baik pada tahun ini, tentu dengan pertumbuhan ekonomi baik tentu akan dapat. Dan akhirnya yang saya sampaikan, akhirnya diomongkan kami Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara resmi dibuka. Terima kasih. Kota Dumai, dengan berakhirnya acara pembukaan itu tadi, maka berakhirlah acara pembukaan kegiatan BIMTEK penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh tenaga kesehatan tahun 2016 di RSUD Kota Dumai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan berucap. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyelenggarakan BIMTEK penanganan kekerasan terhadap anak dan istri rumah tangga. Tentu kita harapkan dengan BIMTEK ini membuahkan hasil bagi kita dalam rangka salah satu sosialisasi. Karena kita lihat bahwa saat ini kekerasan itu sendiri baik rumah tangga terhadap anak itu juga makin luar biasa peningkatannya setiap tahun. Nah, ini mungkin diakibatkan kurang pemahaman daripada kita semua terhadap kekerasan itu. Dalam undang-undang sudah jelas mengatur, tentunya semua harus kita ikuti koridor aturan hukum yang ada di Kota Dumai di Indonesia ini yang menjadi
acuan kita dalam kita kehidupan bangsa dan negara dan masyarakat. Kita harapkan sekali lagi melalui BIMTEK ini yang kita ajak oleh kami ini membuahkan hasil sebenarnya ke depan. Jadi organisasi yang ada betul-betul dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga tren terjadinya peningkatan kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa menurun di kota Dumai. Tujuan kita menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh tenaga kesehatan ini, kita menginginkan bagaimana tenaga kesehatan terutama di puskesmas dan di rumah sakit itu bisa lebih spesial menangani korban kekerasan perempuan dan anak, tidak disamakan dengan pasien lain karena korban kekerasan perempuan dan anak ini selain dari mengalami luka fisik juga mengalami luka psikologis yang perlu ditangani secara lebih rinci. Peserta ini terdiri dari 10 orang dari tenaga rumah sakit dan 2 orang dari masing-masing dari puskesmas, ada 10 puskesmas. Kita berharap ke depannya seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Dumai ini bisa dan mampu melaksanakan tata laksana korban kekerasan perempuan dan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak dari tahun 2013 sampai 2016 saat ini itu mengalami terjadi peningkatan yang sangat signifikan sekali. Kasus yang terjadi itu rata-rata imbang antara perempuan dan anak, tapi lebih mendominasi itu kasus anak, yaitu yang terjadi eksploitasi seksual atau anak dilakukan pelecehan seksual. Itu dari hampir kenaikannya hampir 100% dari tahun ke tahun. Saat ini aja sampai bulan Maret 2016 kita sudah menangani 39 kasus itu perempuan dan anak. Baik, kegiatan BIMTEK pada hari ini, saya sebagai Ketua B2 TP2 di Provinsi Riau menyambut baik karena memang kasus-kasus yang kita tangani di lapangan itu sangat banyak menyentuh pada level kesehatan, terutama kadang-kadang tidak terpantau grassroots-nya di dalam batas bawahnya itu ada di rumah sakit, di puskesmas ataupun di bidan-bidan. Sehingga dengan BIMTEK ini kita mengharapkan paling tidak mereka bisa mengidentifikasi apakah luka atau apa di tubuh yang klien mereka itu adalah luka biasa atau justru adalah karena luka korban kekerasan, sehingga dengan itu mereka lebih sensitif dan lebih tahu bagaimana cara menangani kasus-kasus tersebut kalau seandainya memang mendapatkan klien-klien yang memang menurut mereka sangat mencurigai. Nah, pada hari ini juga kita akan dibantu oleh teman-teman dari Jakarta, yaitu dari komunitas Puli. Nah, diharap ini juga mereka akan melatih para medikal kita, para medikal yang di level grassroots tadi untuk lebih sensitif dan lebih bisa memahami dan bisa mengakomodir dan lebih empati pada klien-klien yang kita identifikasi tadi. Harapan saya paling tidak sebagai pintu pertama, gerbang pertama yang biasanya orang masyarakat mengadu atau tempat dia berobat, paling tidak dia sudah dilayani dengan sesuai dengan program-program dari masyarakat Dumai sendiri. Nah, ini mungkin terkait dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia yang kita sebut dengan 3N. 3N itu adalah akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian N yang kedua adalah akhiri trafficking. Kemudian yang ketiga adalah akhiri ketidakadilan akses ekonomi pada perempuan. Nah, kita harapkan ini adalah awal mula kita untuk mencoba membantu atau membongkar mindset yang ada di level medis kita, paling tidak untuk perempuan dan anak. Jadi kan Yayasan Uli Jakarta, harapan saya tentang bimbingan teknik hari ini, semoga tenaga kesehatan di Kota Dumai bisa mendapat pelajaran baru dari apa yang bisa kami bagikan dari Jakarta. Semoga bisa membantu dan membuat kerja-kerja di Kota Dumai sebagai petugas kesehatan bisa lebih mudah dan lebih. Kondisi ini banyak kita berbicara tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terus kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi secara dini apakah pasien yang datang mengalami kekerasan atau tidak, tentu saja dengan langkah-langkah penanganannya. Dan yang terakhir juga ada kita berlatih skill-skill yang bisa kita lakukan ketika mendampingi pasien yang mengalami kekerasan.